Apa ini? Dan kupon lotre. Hari ini tanggal undian lotre. Jangan-jangan dewa kekayaan kasih rejeki? Sudahlah. Ayo ke gerai lotre dulu. Kalau benar menang, biaya pengobatan ibu tidak perlu khawatir lagi. Minggir, minggir, boss, tuker kan Hadiana. Ini, belum diundi. Hadiah apa yang kamu cek? Bapak tidak, cek sendiri saja. Lihat di TV. 22. Benar-benar cocok. Kina. Benar-benar ada yang menang. Ini terlalu hebat. Ya kan? Selamat. Baskom harta ini benar-benar berguna. Dengan uang ini, aku tak perlu khawatir biaya pengobatan ibu. Dimana Baskom harta itu? Hanya bisa dipakai sekali? Jika dewa kekayaan memberiku beberapa, bukankah hidupku akan tenang? Mereka memaksaku streaming siang bolong. Mau kirim hadiah lagi pula. Baiklah. Qianru, jangan menangis dulu. Ya. Aku segera ke sana. Baik. Lihat jadi apa kau sekarang. Lihat dirimu sendiri, mirip babu. Aku perenggakan kau, putuskan hubungan dengan gucinu sekarang. Ayah ibu, bicaranya di luar. Tante masih di sini. Aku ingin bicara. Anaknya, cuma sampah masyarakat. Tiap hari cuma live streaming. Perusahaan juga merosot. Mau dapat uang dari mana? Paman dan Bibi. Kenapa kalian datang? Kamu datang di waktu tepat. Kuperingatkan. Qianru kami akan menikah dengan Presiden Wang beberapa hari lagi. Jangan ganggu dia lagi mulai sekarang. Aku tidak. Ibu, jangan ngomong sembarangan. Aku tidak mau menikahi Direktur Wang. Tidak bisakah kau lihat, gucinu itu orang tak berguna? Lihat cara berpakaiannya. Dia pasti siaran langsung lagi. Bisakah siaran langsung menghasilkan uang? Qianru. Dengarkan ibu kali ini, jangan keras kepala lagi. Jika kau nikahi Direktur Wang, Direktur Wang akan beri keluarga kita 1 juta. Dasar bocah, mampukah dia menyediakannya? Lihat dirimu. Lihat diri, pantaskah kau untuk Qianru? Berhenti bicara sembarangan, ikut aku. Tunggu ayah lepaskan, aku tidak pergi. Bukankah hanya 1 juta? Aku akan transfer sekarang. Kau yang tak berguna. Mampukah kau menyediakan 1 juta? Apa kau benar-benar tidak sadar, atau pura-pura, uang hidup yang kau beri ke Qianru selama beberapa bulan, bahkan tak cukup untuk biaya rumah sakit dan hidup ibumu. Semua ini, Qianru yang bayar sendiri. Kau pengkhianat. Yang gagna memberi kerugian. Qianru, mengapa tidak memberitahuku? Ayo, ibu minta maaf atas perbuatannya. Jangan sok suci di sini. Aku bukan Qianru. Aku tak akan memanjakanmu. Ebio. Ibu tidak perlu menyalahkan diri. Qianru, kau juga tak perlu pergi. Ini hanya 1 juta. Aku akan transfer sekarang. Sudah la rue Begini. Masih keras kepala seperti bebek mati. Baiklah, jika bisa transfer 1 juta sekarang, aku tidak akan bawa Qianru. Siapa keluarga pasien? Tumor pasien memburuk. Harus dioperasi dalam 3 hari. Setelah tanda tangani, bayar di lantai 2. Operasi dibagi 3 tahap. Tiap tahap 350.000. Ayo, jangan diobati. Simpan uangnya. Hidupmu dengan Qianru yang penting. Chenayo, kamu harus obati tante. Aku tidak ikut mereka. Qianru, kamu. Zhao Chen. Lihat keadaanmu sekarang. Qianru, apa dia ibumu, atau aku ibumu? Kau sungguh memalukan. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Kalau begitu 1 juta, aku transfer sekarang. Gucinu. Sampa. Sudah selesaikah? Jika punya 1 juta, aku hubungi. Ini 1 juta. Benar 1 juta. Itu sampah? Ya ampun. Guchenyu Yang transfer. Ya. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Dia benar punya 1 juta.
Qianru, Gu Chenayo. kita putus. Qianru. Ayah, kembalikan uangnya. Aku ikut denganmu. Qianru. Kenapa? Gu Chenayo. Kau ambil uang untuk pengobatan Bi, lalu berikan ke ayahku. Apa kau ingin aku menyalahkan diri seumur hidup? Sudah selesai bicara, kalian mau uangnya? Tunggu sebentar. Ayahku sudah transfer ke dia, supaya bisa bayar biaya. Cepatlah. Transfer uangnya kembali. Kalau putri kita nikah dengan Presiden Wang, uang kita bukan akan terus mengalir? Tak usah. Aku punya uang. Gu Chenayo, dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Sedelaret bag ini. Katakan yang sebenarnya. Qianru. Qianru. Percayalah padaku. Aku punya uang. Dapat dari siaran langsung. Kalian tak perlu khawatir soal uang lagi. Siaran langsung bisa dapat uang. Bahkan bisa dapat uang. Kalau ikut bayar biaya bersama, nanti kalian tahu. Ebio. Ayo ke sana dulu. Tunggu di sini. Kita juga ikut. Cepat pergi lihat. Ayo, ayo, ayo. Kondisi pasien tidak optimis. Kalau setelah 3 operasi, tumor tak bisa diangkat sempurna. Maka hanya bisa pertimbangkan cara lain. Bayar biayanya dulu. Kalau si tua bangka Huang Yumei, dia juga masih panjang umur. Obat khusus per bulan itu, Argania Ratuzan Jutacebulan. bahkan kalau Gu Chenyu punya banyak uang, dia takkan sanggup bayar terus. Presiden Wang lebih baik. Allô, Président Wang. Xiao Lei masih punya utang ke Presiden Wang. Wajar kalau Qianru sebagai kakak menghapus utang adiknya. Benar, benar. Lao Zhao katanya mau bawa Qianru hari ini. Presiden Wang, Qianru ada di sana. Kenapa masih dengan si tak berguna itu? Presiden Wang, saya tak tahu cara Gu Chenyu kaya. Dia transfer 1 juta ke saya, dan bayar 1 juta untuk pengobatan ibunya. 2 juta. Kau pikir 2 juta cukup untuk merebut wanita dari Wang Tianle? Pembayaran berhasil. 1 juta yuan. Chenayo, kau benar-benar sukses. Iya, top supporterku dewa kekayaan. Dia kirim banyak hadiah. Benarkah? 2 juta? Kau benar-benar kompangong. Apa yang dia kenakan? Kelihatan seperti orang bodoh. Bukan urusanmu. Qianru, lihat tulusnya Presiden Wang, sampai datang sendiri ke sini. Qianru, aku sudah bicara dengan orang tuamu. Asal kau ikut aku. Aku Zhongji Kazimereka 1 juta. Dan kubelikan apartemen di pusat kota. Yang terpenting, adikmu berutang 2 juta padaku. Dan aku bisa hapus utang itu. APA, Zhao Lei berutang 2 juta. Gimana? Sampah, uang ini. Ayah, ibu, kalian bilang Chen Yu memberi 1 juta, lantas tak keberatan kami berkumpul? Qianru. Kami tak tahu sebelumnya. Ibu si tak berguna itu sakit parah. Dia harus merawat ibunya sendiri. Masih bisa menafkahimu? Tapi kalian sudah menerima uangnya. Memangnya kenapa kami terima? Benar. Kau sudah dengan si tak berguna ini bertahun-tahun. Salahnya menerima uang pesangon putus? Ada masalah APA? Tepat sekali. Tuan Wang, bagaimana jika ku tambah 2 juta lagi? Dan uang untuk rumah? Lalu kalian minggir dari sini. Apa maksudmu? Seolah kau bisa menyediakan uang sebanyak ini. Tahukah kau pakaianmu seperti apa? Seperti badut. Bagaimana mungkin aku percaya? Kau bisa menyediakan 5 juta ini? Tuan Wang, kau bercanda. Dari mana dia bisa dapat uang lagi? Qianru, cepat ke si. Tunggu sebentar. Jika bisa ku sediakan 5 juta, kalian bagaimana? Gu Chenyu, jangan keras kepala. Dari mana kau dapat uang lagi? Chenayo, jangan main-main. Masih ada jalan keluar. HEI, Guchenyu, Kokukup Menarik, bagaimana kalau Begini? Aku akan bertaruh dengan jika kau bisa menyediakan 5 juta ini, aku akan memanggilmu. Ayah, jika tidak bisa menyediakan 5 juta, kau harus dari sini, merangkak keluar. Kalau bisa siapkan 5 juta, aku panggil Kuaya. Kalau tak bisa siapkan 5 juta, kuakan merangkak keluar sini. Chen Yu, jangan setuju dia. Aku pulang bersamamu hari ini. Kita bicara soal pernikahan nanti. Lepaskan Chen Yu. Gu Chenyu si tak berguna ini sudah menghina Direktur Wang. Dia sendiri yang cari masalah. Director Wang, sedala untuk hari ini. Aku mohon pada Baiklah, Qianru, kalau begitu malamini, datang ke rumahku dan temani aku. Qianru, percayalah padaku. Aku punya uang. Harus transfer ke siapa? Dia benar-benar punya 5 juta. Mana mungkin kau punya 5 juta? Humph,
Gu Chenyu, pasti kau pakai aplikasi penipuan, ya? Penipuan. Director Wang, ini dari sistem perbankan online. Tidak mungkin dipalsukan. Sekarang kau kalah. Sekarang panggil aku apa? Aku Pangil Koibu. Anak yang baik. Wu Chenyu, aku akan ingat kamu. Jangan lupa kembalikan utangmu. Terima kasih masih ingat saya, Direktur Wang. Apa gunanya 5 juta milikmu ini? Sekarang kita sudah menyinggung Direktur Wang. Apa yang harus kulakukan sekarang? Direktur Wang. Direktur Wang, tunggu saya. Direktur Wang, dengarkan penjelasanku. Direktur Wang, tunggu kami. Direktur Wang itu, kabarnya punya aset ratusan juta. Sekarang kita sudah menyinggungnya. Apa ini akan berbahaya? Qian Ryu, kamu tidak perlu khawatir. Sekarang aku punya cara menyelesaikannya. Ibu akan baik-baik saja setelah operasi. Qian Ryu, bagaimana kalau besok kamu resign saja? Lagi pula sekarang aku punya uang. Aku bisa menanggungmu. Tidak mungkin. Aku bisa cari uang sendiri. Lagi pula bersamamu, bukan karena uangmu. Baik, kalau begitu besok aku akan resign. Aku akan rawat ibu di rumah sakit. Kenapa streamernya belum siaran? Kuda di Mawen pun tidak berani istirahat lama begini. Erlang Shen, kau sengaja cari masalah ya? Banyak dewa mendesak untuk siaran. Aku harus segera siaran untuk dapat hadiah. Lajapila, beri aku cornucopia. Nanti aku akan tak terkalahkan. Waktunya siaran langsung malam lagi, saat menyenangkan. Keluarga, ayo kirim hadiah. Terima kasih pusat perjodohan, yang kirim benang merah. Terima kasih khusus. Oh, terima kasih Dewa Lau. Lumayan, terima kasih. Pertapa Agung. Mau aku tampilkan apa? Salto. Kayaknya kamu sengaja menyusahkan. Ini agak sulit. Tapi bisa ku coba. Tunggu. Maaf, tidak. Terlalu susah. Lain kali ku coba. Besok lebih giat. Terima kasih teknik penguat tubuh dari Pertapa Agung. Nanti bisa latihan. Pasti salto lebih baik. Siaran hari ini selesai. Terima kasih dukungannya. Sampai jumpa besok sama waktu. Dadah. Teknik penguatan tubuh. Benang merah. Dua pil kebangkitan. Siaran ini Word IT. Kerjaan selesai? Sudah mau mandi. Silakan saja. Jangan intip aku. Siapa yang ngintip? Malam ini aku masih tidur di sofa. Gak dengar. Apa ini? Hadiah dari Chenyu untukku? Jangan bilang ini cukup cantik. Kenapa jantungku berdebar tiba-tiba? Gimana benang merah takde itu? Apa hanya bisa dipakai sekali? Tak kira benang merah ini seampuh ini. Bahkan Qianru jadi lebih aktif. Andai punya beberapa lagi. Gu Chenyu, kau ini orang macam apa? Apa yang kau pikirkan seharian? Kau sudah bangun. Aku berangkat kerja. Nanti aku pulang dulu lalu mengundurkan diri, lalu ke rumah sakit menjenguk ibu. Mari lihat manfaat benda semalam itu. Teknik penguatan tubuh.
Barang kiriman Maharesi memang bagus. Terima kasih, Maharesi. Baik. Astaga, sudah terlambat. Kalian ini siapa? Wang Tianlei yang menyuruh kalian, kan? Contacter la Lubodo. Ya? Pas untuk uji efek teknik penguatan tubuh. Se rend bien. Aduh. HI. Perlu tut. Minta maaf. Maaf. Berikan semua info tentang bosmu. Orang kaya bernama Wang Tianle yang menyuruh kami datang. Dia kasih puluhan ribu yuan. Mau beli tangan dan kakimu. Oh, Manajer Zhang. Perusahaan kami sangat tulus bekerja sama dengan Anda, tapi karyawan Anda tidak kooperatif. Tuan Wang, Anda bercanda? Apa permintaan Anda? Kami akan kerja sama penuh. Tuan Wang, saya punya pacar. Tolong hargai saya. Lihat, Manajer Zhang. Saya hanya ingin ajak Nona Zhao. Makan malam dan minum bersama. Bahas detail kerja sama. Dia malam menolak. Semua bisa dibahas di kantor. Zhao Chanru. Apa maksudmu? Ini proyek bernilai ratusan juta. Tuan Wang mau bertemu di luar. Kamu kenapa sih? Kamu gila ya? Manajer Zhang, saya bukan pelacur. Saya tidak melayani klien. Bagus katanya. Gushenu. Ko, kenapa ada di sini? Pak Wang, kenapa terlihat kaget? Aku tak tahu apa yang kau bicarakan. Biasa saja, baru saja bertemu preman. Ku berhasil mengusir mereka. Selain itu, aku juga merekam beberapa video. Beritahu semua informasi tentang Baker. Orang kaya bernama Wang Tianle yang menyuruh kami. Dia memberi puluhan ribu untuk membeli tangan dan kaki. Video apa? Jangan asal tuduh aku. Ini tuduhan palsu, Pak Wang, kau paling tahu. Nanti akan kuserahkan video ke polisi. Mari lihat apakah mereka percaya padaku atau pada Gu Chenayu. Jadi, apa maumu? Tanda tangan kontrak sekarang. Kau mengancamku? Ini kontrak 100 juta. Akan kutandatangani jika ku bilang. Tak masalah jika kau tak tanda. Kalau begitu, video ini tak hanya kukirim ke polisi, tapi juga kubiarkan jadi viral. Jika sudah viral, berapa uang yang dibutuhkan untuk menutupinya? Baik. Kokejam. Aku bisa tanda. Kerja bagus. Tapi hapus videoku. Baik. Akan kuhapus setelah tanda tangan. Kontrak. Baik. Ani Pak Wang. APA. Tindakan lebih bermakna daripada kata-kata. Gushenu. Aku akan agaku. Manajer Zhang. Bolehkah aku bicara sebentar dengan Qianru? Manajer Zhang. Baik. Silakan. Ayo pergi. Kontrak bernilai ratusan juta ini ditandatangani begitu saja. Qianru. Kau harus pergi kerja. Aku takkan hentikanmu. Tapi kalau kau diperlakukan tidak adil, kau harus beritahu aku. Aku akan membelamu. Baik, aku tahu. Dr. Zhong. Baik, segera ke sana. Ada masalah di rumah sakit. Dokter minta aku kembali bahas rencana operasi. Kalau begitu aku ikut. Tak usah, kau pergi kerja dulu. Akan kuhubungi jika ada masalah. TAPI. Baiklah, Qianru, kau sudah terlalu banyak berkorban. Mulai sekarang, serahkan pada... Kau keluarga Wang Yumai, ya? Kali ini saya memberitahu, operasi ibumu ditunda sampai minggu depan. Kenapa? Bukannya kata Anda kondisi ibu memburuk? Karena ada orang penting yang gawat, saya harus operasi dia dulu. Dr. He, maksud Anda, nyewa ibu bukan manusia? Tidak. Aku mau pindah rumah sakit. Pindah rumah sakit?
NAK, dengan kondisi ibumu, Perkai Allah, Seunzhou tak ada yang bisa obati. Sebaiknya kau tunggu. Dokter He murid tabib Duan yang legendaris. Di Yunzhou cuma dia yang bisa operasi ibumu. Tuan Gu, jangan lawan dia. Maaf. Nada bicaraku tadi agak kasar. Nak, saya berubah pikiran. Tak akan saya operasi ibumu. Cari orang lain saja. Maksudmu apa? Nak, lepaskan cepat, atau saya laporkan ke polisi. Mau saya obati ibumu? Baiklah, tapi ubah sikapmu. Pertama, sujud beberapa kali padaku. Lau He, jangan keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Dialah yang mulai duluan. Saya belum telepon polisi, itu sudah cukup menghormatimu. Pilih berlutut atau pergi sekarang. Anakku, jangan berlutut. Tolong jangan berlutut. Ibu di usia begini, tak peduli hidup atau mati. Sebelum mati, kalau bisa lihat kau menikahi Qianru, ibu sudah puas. Ibu, jangan khawatir. Aku takkan berlutut ke tukang macam ini. Tukang obat? Kalau aku tukang obat, berarti tak ada dokter bagus di Yunzhou. Nah, aku ingin lihat. Selain aku, siapa berani operasi ibumu? Ibu tak perlu dioperasi saya papan. Ibu, ada resep rahasia. Pasti bisa sembuhkan penyakitmu. Ini zaman apa lagi? Masih ada yang percaya pengobatan tradisional bisa sembuhkan kanker. NAK, jangan racuni ibumu sampai mati. Aku percaya padamu. Tian Gu, saya tidak tahu asal obat ini. Jangan sembarangan minum obat ini. Dr. Zhong, jangan khawatir. Obat ini benar-benar aman. Semuanya? Cepat ke sini untuk membuktikan. Anak ini memberikan obat sembarangan ke ibunya. Jika ibunya meninggal di rumah sakit, itu bukan tanggung jawab rumah sakit. Masa masih ada yang percaya obat rahasia? Iya, Tian Gu. Pikirkan baik-baik. Tidak ada obat khusus di dunia ini yang bisa menyembuhkan kanker. Saya tahu yang saya lakukan. Ini obat yang saya berikan ke ibu. Ini bukan tanggung jawab rumah sakit. Saya ingin melihat apa rahasia obat ini yang bisa menyembuhkan kanker. NAK, ibu Mary lebih seeker. Kondisi ibu membaik. Apa ada zat perangsang di obat ini? Tian Gu, ini terlalu gegabah. Saya akan periksa pasien sekarang. Benar? Kita harus periksa menyeluruh. Bagaimana jika benar sembuh? Itu akan jadi keajaiban medis. Silakan periksa. Mari kita konfirmasi. Apakah ramuan ajaib ini efektif? Dr. Zhou, laporan medis lengkap Huang Yumei sudah keluar. Tian Gu, tolong tunggu di sini. Aku akan ambil laporannya sendiri. Ya, lebih baik kamu yang ambil. Kalau tidak, siapa tahu laporan ini diutak-atik? APA perlu aku yang mengatakan. Hanya Tuhan yang tahu. Jika kau mau tuduh kematian ibumu sendiri ke rumah sakit ini. Apa mungkin aku menyakiti ibuku? NAK, obat rahasiamu itu sudah membunuh berapa kerabatmu? Aku sudah sering melihatnya. Kau benar-benar bodoh dan naif. Sangat disayangkan, kau beri ibumu obat buruk itu. Sekarang aku tak berani operasi ibumu. Bagaimana jika terjadi sesuatu, dan aku yang disalahkan? Apa yang harus kulakukan? Dr. He, karena kau begitu yakin mau bertaruh denganku? Jika laporannya bersih, kau berlutut dan minta maaf ke ibuku. Jika ada masalah, aku yang akan berlutut dan minta maaf. NAK, dari mana kau dapat keyakinan itu? Kau hanya mempermalukan dirimu sendiri. Laporannya sudah keluar. Kondisi fisik Ibu Huang Yumei sangat normal. Sel kanker yang terdeteksi sebelumnya sudah hilang semua. Kondisi fisik bahkan lebih baik dari orang berusia 30-an. Ramuan abadi Dewa Murni Agung benar-benar manjur. Bagaimana mungkin? Ibu sudah sembuh. Bisa pulang, hahaha. Tidak mungkin. Jangan-jangan resep rahasia Gu Chenyu memang ampuh? Ini tidak masuk akal. Bagaimana bisa satu pil menyembuhkan? Laporan ini sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Ini jelas bukan orang yang sama. Apa maksudmu? Pasti ada kesalahan dalam laporan ini. Minggu lalu sel kanker Ibu Huang Yumei sudah menyebar. Hari ini semua indikatornya normal. Tidakkah kamu curiga laporan ini bermasalah? Memang tidak masuk akal. Tuan Gu, saya minta maaf. Kami butuh waktu untuk memverifikasi detail laporan ini. Kau pikir bisa mengakaliku? Ibu, laporan ini tidak ada masalah. Sudah diperiksa berkali-kali, hasilnya normal. Jangan khawatir. Kamu terlalu keras kepala. Kondisi manajer umum Lin dari grup Longtian memburuk. Dr. He, operasi harus dimajukan. Baik, saya segera datang. Jadi Dr. He yang akan mengoperasi manajer umum Lin. Pantaskah begitu? Tuan Gu, ikuti saya. Kita periksa ulang laporannya. Ibu,
Kalau lelah kembalilah ke kamar dan istirahat. Nanti saya carry ibu. Baik. Tolong periksa untuk saya. APA laporan ini salah? Ini terlalu berbeda dari laporan pasien sebelumnya. Baiklah. Dr. Zhong, pernahkah Anda berpikir bahwa sebenarnya laporan ini tidak ada masalah? Tuan Gu, laporan ini benar-benar keterlaluan. Pasti ada yang salah. Bagaimana kalau begini? Anda minta maaf ke Dr. He dulu. Saya akan coba bujuk dia lagi. Lalu, kita cari cara untuk percepat operasi ibunda Anda. Mungkin masih ada harapan. Sepertinya saya tak bisa jelaskan dengan jelas. Ini. Dokter, setelah konfirmasi berulang kali, tidak ada masalah dalam laporan ini. APA? TN. Gu. Dari mana resep rahasia ini? Ini tidak boleh diungkap. Haruskah saya bilang ini hadiah Tai Shang Lao Jun saat nonton siaran langsung saya? TN Gu, obat ini bisa diproduksi massal pasti heboh di dunia medis. Jujur saja, ini tidak bisa diproduksi massal. Dr. Zhong, sebaiknya jangan tanya lagi. Baiklah, kalau begitu kita ke kantor dulu. Ayo, bagaimana hasil tesnya? Pasti tidak masalah. Ibu, penyakit ibu sudah sembuh total, kondisi tubuh jauh lebih baik. Dr. Zhong, bisa saya pulang sekarang? Tidak masalah. Tanda tangan di sini, kami akan kembalikan 1 juta yang dibayar. Kenapa masih belum pergi? Saya baru operasi manajer Lin, operasinya sangat sukses. Apa hubungannya dengan saya? Anak muda, kondisi manajer Lin persis sama dengan ibumu. Jika kamu berlutut dan memohon, mungkin saya bisa selamatkan ibumu. Penyakit ibu saya sudah sembuh. Lihat sendiri. Apa bedanya laporan ini dengan yang terakhir? Xiao Zhong, sudah kamu pastikan? Dr. He, sudah saya konfirmasi berkali-kali. Bagian pemeriksaan bilang, ini laporan Huang Yumei. Apa kamu gila? Ini laporan orang normal? Dr. He, coba konfirmasi sendiri ke mereka. Dr. He, Tarhan ini kau kalahkan, laki-laki sejati, pasti tidak akan mengelak, ya? APA Tuan Gu ini, benar temukan obat ajaib, taruhan apa? Ini rumah sakit, ini tempat untuk bertaruh? Sudahlah, lupakan, aku tidak akan debat denganmu. Ibu, pulang yuk. Dr. He, kondisi manajer Lin memburuk pasca operasi, menunjukkan gejala shock. Baik, saya segera ke sana. Kalian dokter-dokter, bukannya katanya operasi aku tidak ada masalah? Benar, jelas tidak ada masalah. Dengar ya, kalau aku ada APA, kamu juga jangan harap selamat. Saya segera periksa ulang Tuan Lin. Kamu yang periksa? Kira-kira aku masih percaya? Aku bayar 4 juta. Telepon Duan Shi untukku. Saya segera hubungi guru saya. Pasti guru saya punya cara. Cari guru saya. Hello, guru. Kondisi manajer Lin makin parah. Nona Lin minta Anda segera datang. Tolong saya. Kalau aku selamatkan Tuan Lin, bisa hidup enak selamanya? Baik. Baik, Nona Lin. Guru saya akan datang dari ibu kota segera. Aku punya cara selamatkan Tuan Lin. Saya punya cara untuk menyelamatkan Xio Lin. NAK, jangan bikin keributan di sini. Saya punya ramuan ajaib di sini. Ini bisa menyelamatkan Xio Lin. 1 ramuan bisa selamatkan ayahku. NAK, kau mempertaruhkan nyawa ibumu sendiri. Masih mau pertaruhkan nyawa Xio Lin? Sebelum ITU, kondisi ibuku sama persis dengan Xio Lin. Coba lihat. Apa dia mengatakan yang sebenarnya? Nona Lin, laporan ini pasti salah. Jangan percaya padanya. Aku tanya apakah ucapannya benar. Kondisi Nyonya Huang Yumei sudah saya pantau terus. Faktanya seperti yang Tuan Gu katakan. Nona Lin, nyawa Xio Lin sangat berharga. Guruku akan segera kembali. Kalian tidak boleh ambil risiko ini. Nona Lin, tolong pertimbangkan matang-matang. Mungkin aku pertaruhkan nyawa ibuku? Baik, aku izinkan kamu mencoba. Jika berhasil, akan kuberi 200 juta. Tapi jika gagal, kau akan lebih menderita darinya. Kamerala. Gu Henyu, pikir baik-baik, akibat main-main ini, tidak bisa kau tanggung. Lalu bagaimana? Tunggu saja. Tunggu, rupanya kau tak tahu apa-apa. Dr. He, tak perlu kondisi, masih mau menyindir. Untuk membuktikan khasiat obat ini, tunggu saja hasilnya. Ayah, obat ini, benarkah bisa manjur? Operasinya berhasil. Bukan, ini berkat Dr. Sakti Gu Chenyu, yang menyelamatkan ayah. Direktur Lee, kebetulan saya juga punya obat ajaib, yang bisa saya persembahkan. Anak muda,
Tak sombong tak gegabah. Lumeyan, kau harus bantu saya. Ucapkan terima kasih yang layak. Saya tahu, Ayah. Apa Ayah sudah membaik? Obat yang sungguh ajaib, rasanya. Seperti kembali muda 10 tahun. Dokter Ilahi Duan dari Kyoto datang. Guruku sudah tiba. Gu Henyu. Guruku pasti bisa membongkar tipu muslihatmu. Guru, akhirnya Anda datang. Dasar tidak berguna. Minggir. Tuan Lin, Anda sudah bangun. Berka, anak muda, ini yang menyelamat saya. Tuan Lin, dari raut wajah Anda, tidak terlihat baru saja dioperasi. Guru, Gu Chenyu ini, entah obat apa yang dia berikan ke Tuan Lin. Tuan Lin tadi. Diam. Bolehkah saya memeriksa denyut nadi Anda? Baik. Bagaimana mungkin denyut nadi ini kuat dan bertenaga? Ini jelas bukan kondisi pasien. Anak muda, obat ajaib apa yang kau gunakan? Bagaimana harus kujelaskan? Gu Henyu, tidak bisa jelaskan. Kan, obat ini jelas bermasalah. Masalahnya ada padamu, bukan? Guru, mengapa? Jika obat ajaib ini diproduksi massal, berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan? Keluar dari sini sekarang. Aku, Duan Rong, tidak butuh murid sepertimu. Guru, jangan. Keluar. Guru, maaf. Pergi. Berikan saya kesempatan. Pergi dari sini. Pergi sejauh mungkin. Dr. Duan, sebenarnya, saya tidak tahu obat apa itu. Saya memohon dari tabib keliling. Saya minta 2 butir. 1 untuk ibu saya. Satunya menyelamatkan Tuan Lin. Oh, adik, bisa perkenalkan saya dengannya? Tabib jenius itu, jujur saja, sebenarnya, saya tidak tahu keberadaannya. Sangat disayangkan. Jengga, adik. Jika lain kali, kamu bertemu tabib jenius itu, tolong perkenalkan saya. Baik. Ini tanda pengenal saya. Dengan ini, kamu bisa ke rumah sakit manapun. Untuk menghubungi saya. Terima kasih, Dr. Duan. Sama-sama. Terima kasih. Tuan Gu. Hai. Ini uang yang saya janjikan, dan kartu nama saya. Terima kasih atas bantuannya. Jika ada kabar tentang tabib jenius, silakan datang ke grup Longtian kapan saja. Mulai hari ini, Anda tamu terhormat grup Longtian, tamu terhormat kami. Tarian Streamer masih sangat menular. Teman-teman, ayo kirim hadiah. Biar orang tua ini lihat bagaimana perkembangan teknik penguatan tubuhmu. Kalau begitu perhatikan baik-baik. Biar orang tua ini lihat partner Streamer. Biar kulihat cocok tidak kalian berdua. Streamer terlihat penuh semangat. Lumayan. Lausan akan kasih kamu barang lagi. Terima kasih untuk mata emas berapi dari Raja Monyet. Erlang Shen sudah datang berkali-kali. Tidak mau kirim hadiah? Selamat datang Erlang Shen. Betul. Kirim saja hadiah. Nanti saya kirim kalau sudah. Jadi jangan repot-repot, Raja Monyet. Apa ini? Terlihat cukup imut. Teman-teman, saya mau angkat telepon. Halo, Kenro. Oke, saya segera ke sana. Maaf, semuanya. Ada urusan mendesak, saya harus pergi. Sampai jumpa besok dah. Qianru, kalau kalung lelang kali ini sampai hilang, bagaimana aku harus menjelaskan ke bos grup Longtian? Manager Wang, hilangnya kalung safir itu bukan salahku. Bukan salahmu, hanya kau yang ada di lokasi lelang. Dan kalungnya hilang. Kebetulan sekali, CCTV-nya rusak lagi. Kalau bukan kau yang mengambil, siapa lagi? Kalau berani, laporkan saja ke polisi. Hati nuraniku Hati nurani bersih? Baiklah, meski kau tidak mengambilnya. Sebagai penanggung jawab acara ini, bukankah kau harus bertanggung jawab? Kalau tidak salah ingat, nilai kalung ini sekitar 10 juta. Benar kan? Aku penasaran apakah pacarmu si Streamer itu mampu membayarnya. Ada masalah APA, sampai harus memanggilku pulang? Nona, ada kalung yang hilang di lelang kita. Saya curiga ini ada hubungannya dengan Nyonya.
Zhao Qianru. Lelangnya besok, tapi hari ini kalungnya hilang. Benar. Panggil polisi. Jangan buang waktu lagi. Biar aku masuk. Gu Shenyu, d'Azar Koberani d'attend que Sini. Gu Shenyu. Apa hakmu berada di sini? Berani-beraninya kau masuk tanpa izin. Kotahu ini tanpa apa? Bukankah ini lokasi lelang perhiasan milik grup Longtian? Kau sadar ini tempat apa? Masih berani membuat keributan di sini? Director Wang, bukankah kau terlalu ikut campur? Nona Lin Bellum berkata, apa. Tapi kau sudah menyalahkan. Nona Lin, bukan itu maksud saya. Gu Chenyu yang membuat masalah di sini. Saya akan segera mengusirnya. Apakah itu juga maksudmu? Sikap macam apa itu? Beraninya bicara seperti itu pada Nona Lin. Chenayo, bicara yang sopan pada Nona Lin. Cepat minta maaf. Kita tidak boleh menyinggung mereka. Tenang, tidak apa-apa. Minggir. Kodonggar, Nona Lin suruh kau minggir. Director Wang, tolong minggir. Tuan Gu ini adalah VIP grup Longtian kami. Tidak. Nona Lin. Apa Anda Dia cuma cari uang dari live streaming. Masa dia bisa jadi VIP Anda? Direktur Fang. Terakhir kali. Minggirlah. Direktur Fang. Minggirlah. Tuan Gu. Tak kesangka berdemu Anda di sini. Saya juga tak menyangka. Kenapa Gu Chenyu kenal Nona Lin? Bahkan jadi VIP grup Longtian? Ini pacar Anda. Ya. Sangat cocok. Saya juga berpikir begitu. Kudenggar, Kinru ada masalah di sini. Benar. Dia menghilangkan kalung safir kami. Harganya 10 juta. Aku tidak. Ini memang urusan kedua perusahaan mereka. 10 juta. Akan saya ganti. Gu Chenayo, aku tidak kehilangan kalungnya. Kenapa kau menggantikan? Kau tidak percaya padaku? Tidak. Maafkan aku. Kau bisa temukan kalungnya, kan? Gu Shenyu, Camus Gilaya, mengandalkan anjing mainan untuk mencarikannya? Chenyu, apa yang kamu pikirkan? Ayo kita laporkan ke polisi. Polisi bisa membuktikan aku tidak bersalah. Aku bisa atur orang untuk perbaiki rekaman CCTV. Mungkin kita bisa temukan petunjuk. Tidak masalah kan? Bisa kamu temukan kalungnya? Tidak. Gu Chenyu. Apa otakmu rusak sampai begini? Menyuruh anjing mainan untuk mencari barang? Tuan Gu. Bercanda seperti ini di saat seperti ini sangat tidak pantas. Chenyu, bangun dulu. Mari cari Caroline. Kinro. Apa kamu masih ada foto kalung itu? Tunjukkan. Ya. Perhatikan baik-baik. Pergilah. Temukan itu. Gu Chenyu, cukup sudah. Kamu kesini untuk membantuku? Kinro. Percayalah padaku. Pasti bisa menemukan kalungnya. Aku percaya. Kalau bawa anjing pelacak beneran, masih bisa diterima. Camus malah pakai anjing menant. Kira kita sama gilanya denganmu? Jangan khawatir. Karena keadaan sudah seperti ini, kenapa kita tidak menunggu saja? Jika kalungnya benar-benar tidak ditemukan, barulah laporkan ke polisi. Tunggu. Itu hanya buang-buang waktu, benar kan, Nona Lin? Karena Direktur Wang begitu yakin. Mau bertaruh denganku? Taruhan. Taruhan seperti apa? Jika aku temukan kalungnya, maka kalung ini, Direktur Wang harus membelinya untukku. Jika tidak ditemukan, maka kerugian atas kalung ini akan kutanggung. Hahaha, baiklah. Aku terima taruhanmu. Baik. Mari kita lihat bagaimana anjing menang ini mengkari. Chenyu, kita tak perlu buat taruhan ini. Tenang, kali ini kita pasti menang. Tunggu saja hadiah dari Direktur Wang. Chenyu, berhenti main-main. Aku hanya ingin hidup tenang bersama. Aku tak butuh hadiah seperti ini. Tuan Gu, kau mau kalung? Aku bisa beri yang lain. Tak perlu membuat taruhan seperti ini. Nona Lin. Tak perlu. Lalu soal uang ini? Direktur Wang yang akan bayar. Apa ada yang salah dengan Gu Chenyu ini? Waktu itu dia sembuhkan ayahku. Apa hanya kebetulan? Lupakan saja. Setelah ini, mungkin kita tak perlu berhubungan lagi.
Tapi kita tak bisa menunggu selamanya, kan? Aku beri waktu 10 menit. Mari lihat bagaimana dia kembalikan kalungnya. Ini adalah replika anjing langit Erlangshen. Harusnya ketemu dalam 10 menit kan? Memang hebat, anjing langit milik Erlangshen. Kalungnya ada di leher anjing itu. Ini semacam sihir ya? Ini tidak mungkin. Mainan ini bisa menemukan kalung? Nona Lin, tolong periksa. Ada masalah APA? Iya. Kalung inilah itu. Di mana kamu menemukannya? Aku juga tidak tahu. Tanya saja padanya. Di mana kamu menemukannya? Bawa kita ke sana. Tidak perlu. Lagi pula sudah ketemu. Kan? Sudah selesai. Kalung ini, aku anggap sebagai hadiah untuk Qianru. Tidak, ini bukan untuk Qianru. Ini untukku. Untukmu? Baik. Director Wang, kenapa kau gugup sekali? Bukan kau yang melakukan akan? Wang Tianou, Kamala, kau yang memfitnahku. Jangan menuduhku sembarangan. Kapan aku memfitnahmu? Wang Tianou, niatmu pada pacarku. Semua orang tahu. Tidak, kamu. Wang Tianlin, maaf, aku tergiur oleh keserakahan. Ini tidak ada hubungannya dengan Tien Wang. Dasar Bajingan, kau mempermalukanku habis-habisan. Nona Lin, aku serahkan dia pada tempat besok. Tidak akan ada masalah seperti ini. Pergi sana. Tien Wang, taktikmu memang jitu. Aku tidak paham maksudmu. Ingat, serahkan 10 juta itu ke Nona Lin. Gushenu, aku takkan biarkan kau terus memanfaatkan. Tien Wang, jangan teres kalah, lalu bersikap seperti tim Rockets. Nona Lin, aku pulang dulu. Ingat nanti, Surah Wang Tianou memberimer 10 juta ITU. Aku ingat. Kalau begitu kami pergi dulu. Tiangu, apakah Bapak berminat besok untuk menghadiri lelang kami? Datanglah jika mau. Baik, sampai jumpa besok. Baik, Dara. Pria ini pasti tidak seperti penampilannya. Sesederhana itu. Gushenu itu, aku takkan pernah melepaskannya. Manajer Wang, orang sampah seperti Gu Chenyu, mana mungkin jadi lawanmu? Bukan cuma Gushenu ini. Ada juga wanita dingin itu, Lin Lai. Dia pasti tak menyangka. Ukiran giok dinasti Tang yang akan dilelang besok, itu palsu. Manajer Wang, di mana Anda menemukan pengrajin seperti itu? Aku sudah lihat ukiran gioknya. Tak ada satupun cacatnya. Aku mainkan koneksi. Habis 10 juta untuk beli di luar negeri. Aku tak menyangka. Harganya bisa 50 juta. Aku penasaran siapa bodoh yang jadi kambing hitam kali ini. Ayo pergi. Keren sekali. Kenapa pakai kacamata hari ini? Aku pakai kacamata untuk lihat, apakah ada harta karun. Cuma kamu masih mau cari harta karun. Tahukah harga perhiasan hari ini? Berapa harganya? Manajer Wang pikir aku tak mampu beli, atau pikir aku akan salah nilai? Kau bahkan paham perhiasan. Kau pikir dengan nabung sedikit, langsung jadi kaya? Semuanya, Gu Chenyu ini, beberapa hari lalu masih pakai. Siaran langsung cari uang. Dia apa haknya hari ini? Duduk bersama kita? Sungguh konyol. Tien Wang, kau tahu Nona Lin yang undang aku? Ngapain main tipu-tipu riset begini? Nona Lin yang diundangku? Aku tidak tahu soal ini. Saya pembawa acara lelang. Saya bisa buktikan. Gu Chenyu diundang langsung oleh Nona Lin. Masih mengandalkan perempuan buat masuk. Barang lelangnya mahal-mahal. Orang yang tidak pantas begini, kalian ini. Sok tinggi benar, apalagi Nona Lin. Bahkan Presdir Lin, dari grup Longtian datang, tetap harus sopan ke aku. Gushenu, makin menjadi-jadi kau membual. Presdir Lin itu orang selevel apa? Harus sopan ke kau? Presdir Lin, seluruh tempat ini miliknya. Tidak banyak orang di sini. Gushenu, pergi sana. Kau anggap Presdir Lin sama seperti Nona Lin? Kau bawa namanya. Kira kami takut? Justru Presdir Lin ada di sini. Kalian akan menyesal. Sepertinya Presiden Lin sudah datang. Kalian semua akan menyesal. Gu Chenyu, dengan trik recehmu, kau yakin aku akan suruh satpam usir kau sekarang? Sepertinya kau tak bisa mengambil keputusan ini. Nona Lin yang mengundangku. Kurasa kau tak berani mengusirku. Siapa yang kau usir? Presiden Lin. Tak menyangka Presiden Lin bisa datang hari ini. Presiden Wang, Tien Gu adalah temanku. Aku yang mengundangnya ke lelang ini. Presiden Lin, ada hal yang perlu kusampaikan. Presiden Wang, apa yang ingin kau katakan? Biar Nona Lin marah.
Aku harus tetap bicara. Nona Lin masih terlalu muda. Khawatir dia ditipu Gu Chenyu yang tak berguna. Memang, Nona Lin terlalu muda. Setiap barang lelang bernilai puluhan juta. Jika rusak, sanggupkah anak ini mengganti rugi? Gu Chenyu, kalau ada kesempatan, pergilah dulu. Aku akan jelaskan semuanya ke Direktur Lin. Aku takkan biarkan apapun terjadi pada Qianru, jangan khawatir. Aku dan Direktur Lin sudah saling kenal. Gu Chenyu, aku tahu. Aku percaya pada, tapi lebih baik kau pergi dulu. Tunggu sebentar. Hei, Direktur Lin. Bapak lihat kan tadi, dia sudah punya pacar. Masih merayu Nona Lin. Lihat, malah bikin Direktur Lin marah sampai tertawa. Gu Chenyu, Camus. Direktur Lin, jangan dengarkan omong kosong Wang Tianle ini. Gu Chenyu dan Nona Lin hanya teman biasa. Ayah, jangan nakuti pacar Tuan Gu. Nakuti? Wang Tianle, dasar Wang Tianle. Kau sekarang malah seperti badat. Gu Chenyu, maksudmu apa? Direktur Lin, menurut saya orang ini, dia sendiri. Gu Chenyu adalah penyelamat saya. Dia juga tamu terhormat grup Longtian saya. Tidak, Direktur Lin. Masa Gu Chenyu si pekandang ini jadi penyelamat bapak? Saya takaka nulangi perkataan sebelumnya. Lelang hari ini resmi dimulai. Silakan mengambil tanpa duduk. Tuan Gu. Apa Bapak baik-baik saja? Saya baik-baik saja, cuma badut sembarangan yang bicara kasar tadi. Chenayo, kamu juga menyelamatkan Presiden Lin. Kejadian di rumah sakit beberapa hari lalu. Anda sibuk persiapan lelang. Saya belum sempat member tahu. Apa kamu takut? Saya tidak apa-apa. Presiden Wang, tidakkah Anda melakukan sesuatu? Presiden Lin, bukankah ini waktu yang kurang tepat? Bukankah ini cuma kesalahpahaman? Anda, di depan banyak orang, mempermalukan tamu saya. Kini bilang ini salah paham. Kalau me m'embêtis-tu? Grup Wang sebaiknya tidak. Beker Jazama l'agit dans Longtian Group. Jangan, Presiden Lin. Saya minta maaf. Sanggu. Saya salah tadi. Tuan Gu. Saya minta maaf. Perkataan saya tadi tidak pantas. Bapak sangat bermurah hati. Jean Gamara. TN Gu. Tidak masalah. Jangan tunda mulai lelang. Baik. Silakan duduk semua. Anda duduk di baris depan bersama. Baik. Saya akan persiapkan acara lelangnya. Silakan. TN Gu, apa Anda familiar dengan perhiasan dan giok? Saya hanya datang untuk bersenang-senang. Item lelang pertama hari ini adalah batu giok mentah dari Myanmar. Perhiasan dan giok yang dipajang di depan. Hanya barang biasa. Saya sangat tertarik dengan item penutup lelang. Sangat tertarik. Item penutup lelang ini. Konon katana ini, ukiran giok dinasti Tang. Nilainya tak terperkiraan konservatifnya. 300 juta. Saya harus melihatnya lebih teliti nanti. Yang dilelang sebagai penutup hari ini adalah ukiran giok dinasti Tang. Harta ini dibeli dari luar negeri. Ini adalah harta nasional. Bid awal, 50 juta. Tunggu sebentar, Direktur Lin. Ada yang salah dengan ukiran giok ini. Ukiran giok ini bermasalah. Ini ada masalah. Gu Chenyu. Maksudmu apa? Semua barang lelang di acara ini sudah diperiksa dengan teliti. Bagaimana mungkin ada masalah? Tuan Gu, ada yang ingin Anda sampaikan atau bicara setelah lelang selesai? Ukiran giok ini tampak sangat indah di permukaan. Baik kualitas gioknya maupun tahun pembuatannya. Semua berasal dari dinasti Tang. Tapi bagian dalamnya sudah ada retakan. Cuma perlu sentuhan ringan, langsung akan hancur berkeping. Gu Chenyu, apa kau tidak paham perhiasan dan giok? Presiden Lin, Gu Chenyu ini cuma ingin cari perhatian. Dia cuma selebriti internet. Mana paham soal giok ini. Saya beli sendiri dari luar negeri. Saya sangat paham nilainya. Jadi Presiden Wang yang bawa langsung. Pantasan saja tidak tahu ini palsu. Gu Chenyu. Maksudmu apa? Ini sudah melalui pemeriksaan berlapis. Bukan hanya pada saya. Kalau begitu mari kita buktikan. Apakah ahli kalian yang benar, atau saya yang benar? Kali ini kau tamat. Gu Chenyu, sedang apa kau? Aku sedang membongkar pemalsuan. Gu Chenyu, tahukah kau nilai giok ini? Barusan dinilai 100 juta. Apa kau sanggup bayar 100 juta? Presiden Wang, pertama, lihat bagian dalam ukiran giok. Hancur jadi apa? Aku tak peduli, kau yang merusak. Bayar sekarang. Atau aku laporkan polisi.
Ini terjadi tiba-tiba. Président Wang. Jangan khawatir. Tidak. Presiden Lin. Dia buat masalah di lelang dan merusak barang lelangku. Kau tak mau lindungi dia, kan? Lanjutkan proses lelang seperti biasa. Berdasarkan tawaran tertinggi saat ini, ganti rugi 2 kali lipat. Sepertinya Presiden Lin kali ini tak mau lagi lindungi penyelamatnya. Gu Chengyi. Kau dengar perkataan Presiden Lin tadi? 200 juta. Apa kau sanggup bayar? Bisa kau urus 200 juta? Bisa kau urus, Qianru? Sekarang kau tak bisa pergi, kan? Qianru. Kotakada Ubangan Donggang Guchenyu. Asal kau ikut aku, kau tak perlu ganti rugi 200 juta ini. Siapa bilang aku tak bisa bayar ini? Guchenyu. Kau benar-benar keras kepala, meski kau dapat uang dari live streaming. Bisakah kau kumpulkan 200 juta? Meneer Lin bisa jadi saksiku. Guchenyu benar punya 200 juta. Baiklah. Lebih baik kau memang punya 200 juta. Kalau gitu, keluarkan sekarang. Aku memang punya 200 juta. Ya, aku punya 200 juta. Apa aku bilang akan ganti rugi 200 juta? Guchenyu. Kau coba main kotor denganku? Manager Lin, menurutku membayar 2 kali lipat harga lelang tadi kurang tepat. Haruskah kita hitung ulang harganya? Permintaan Tiangu memang masuk akal. Tidak. Presiden Lin, bukankah ini sudah kesepakatan final? Mengapa dievaluasi ulang? Presiden Wang, apa yang Anda takutkan? Saya bilang, saya bisa ganti rugi, tapi harus sesuai harga sebenarnya. 200 juta adalah harga sebenarnya. Ada yang salah dengan ukiran giok ini. Sama sekali tak bernilai 4 juta. Anda siapa? Anda pikir harganya bisa seenakmu? Saya punya mata yang tajam. Mustahil saya selamenalah. Karena Anda begitu yakin. Bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan? Taruhan makam apa? Apa Anda takut kalah belakangan ini? Justru Anda yang salah. Mengapa saya harus takut? Ayo bertaruh. Kalau begitu, jika harga asli ukiran giok ini melebihi harga dasar, saya yang bayar. Jika lebih rendah dari harga dasar, Anda yang menanggung sendiri. Presiden Wang, dengan banyak orang yang menyaksikan, Anda tidak akan mengundurkan diri, kan? Main dure. Baik. Ayo bertaruh. Apa hebatnya itu? Baik. Kalo Bejitu Sepaka. Hari ini, Pakar Dunia Penilaian. Master Zhang hadir di sini. Tolong Andang Belio, un tuk memverifikasi. Apa? Master Zhang juga datang? Tak disangka. Anak muda bernama Guit tak bisa main-main lagi. Ini benar-benar giok kuno dari dinasti Tang. Ternyata Master Zhang hanya sekadar nama. Guchenyu. Kodangaritu, Kopasti akan Keilangan 200 juta ini. Master Zhang belum menyimpulkan. Kenapa buru-buru memastikan? Master Zhang, temuan apa lagi? Kerajinan yang sangat indah, secara permukaan, ini giok dinasti Tang asli. Tapi sebenarnya, bagian dalamnya diisi giok kualitas rendah, cukup untuk meniru giok aslinya. Ah, tidak. Master Zhang, tolong periksa lagi. Ini saya beli sendiri. Mustahil ada masalah dengan ini. Saya yamin dengan reputasi saya. Pasti ada masalah dengan yang ini. Nilainya beberapa juta. Perkataan Master Zhang pasti bermasalah. Presiden Wang, sekarang tak bisa berkomentar lagi, kan? Aku masih ragu. Aku akan cari penilai lain. Nilailah sesukamu. Mungkinkah penilaianmu berbeda dengan mataku? Tunggu saja, Guchenyu. Bagus tidak apa. Sudah kubilang, jangan khawatirkan aku. Ikuti saja arahanku mulai sekarang. Apa yang bisa kulakukan? Giok tadi, pengerjaannya sangat detail. Sebelum dihancurkan. Sulit untuk memastikannya. Bagaimana aku bisa tahu cacatnya? Bagaimana kamu mengetahuinya? Bagaimana harus kujelaskan ini? Haruskah kuberitahu bahwa dengan kacamata ini, mataku jadi tajam? Tuanku. Jangan terlalu rendah hati. Bagila ilmu pada kami. Benar. Sebenarnya, beberapa tahun lalu, aku bertemu biksu Tao di gunung itu. Dia mengajariku sedikit, seni menilai barang. Jadi itu biksu yang mengajarimu ilmu pengobatan? Bisa kau beri kontak biksu itu? Itu si pendeta Tao tua itu. Tapi aku tak bisa menemukannya lagi. Boslin, Guru. Kalau semuanya sudah beres, aku dan Qianru akan pergi dulu. Dadah. Pemuda ini memang luar biasa.
Kalau aku punya anak perempuan, akan kujodohkan dengan dia. Aku juga. Push up. Cuciannya sudah selesai. Ayu. Apa yang terjadi denganmu belakangan ini? Banyak uang muncul tiba-tiba. Ditambah kejadian aneh-aneh. Uang ini dari mana? Dari hadiah siaran langsungku, dari supporter peringkat teratas. Sebagian lagi dari Bos Lin waktu, aku menyelamatkannya. Bos Lin yang kasih. Ini apa lagi? Anjing kilon ini, anjing lanjut yang melolong. Gucenayo, kamu ngawur lagi. Sepertinya HP-ku berderi. Banyak anggota baru gabung di grup. Mirka Terrace minta update. Baiklah. Tunggu aku online. Akan kukumpulkan hadiah kali. Wah, para penggemarku. Menunggu hadiah dari kalian. Bagaimana penampilanku? Aku sedikit grogi. Teman-teman, aku kembali. Cepat kirim hadiah. Mudah saja. Peringkat pertama biasa saja. Ini sangat mudah bagiku. Masalah Kessel, Hah? Jujur saja. Lebih cantik dari streamernya. Pasti dia bidadari. Itu pacarku. Iri tidak kalian? Cantik kan? Wahahaha. Biasa saja kok. Terima kasih untuk dukungannya ya. Tenang, lain kali pasti kuninjukan. Sudah. Wiweh, luar biasa. Terima kasih para dewa pendukungku. Waha. Hadiahnya sudah kuterima. Terima kasih khusus. Lain kali aku akan tampil striptease. Striptease boleh saja. Tidak masalah. Ayu. Makasih. Ayu. Aku duluan ya. Tante ada urusan mendesak. Apa itu? Tanyalah sendiri. APU. Ada APA? APA. Sudah jelas tertulis di kontrak, sampai pohon buah tidak bisa tumbuh. Jika panen lahan di gunung belakang tahun ini tidak memenuhi persyaratan yang diharapkan, maka tanah itu akan menjadi milik grup uang kami. Omong kosong. Aku sama sekali tidak menandatangani kontrak ini. Aku hanya setuju untuk menjual buah-buahan ke kalian. Siapa yang tanda tangan kontrak? Achao? Kenapa kau tandatangani kontrak seperti ini dengannya? Kakak, aku tidak tahu. Aku tidak menandatangani kontrak ini. Aku hanya setuju menjual buah ke mereka. Aku tidak bilang menjual tanah ke mereka. Cari dan ambilkan sertifikat tanah untukku. Berhenti di situ. Berhenti di situ. Sudah, berhenti. Hentikan semuanya. Pergi temui pamanmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau sendiri yang tanda tangani kontraknya, Huang Chao. Kau mau ingkar janji, Paman? Apa benar kau jual kebun buahnya? Ke mereka? Aku tidak. Dia menipuku. Dia bersekongkol dengan pabrik kimia. Pabrik kimia itu sangat... Kalian dari perusahaan mana? Kalian menipu paman saya untuk tanda tangan kontrak. Jangan bilang dipaksa. TTD ini adalah milik Huang Chao. Saat itu saya sudah jelaskan padanya, jika panen tahun ini masih tidak memenuhi standar, tanah di balik gunung kalian akan menjadi milik grup Wang kami. Grup Wang milik Wang Tianel. Oh, begitu? Saya tahu. Masih punya akal, ya? Kanang belakang adalah mata pencaharian warga desa. Kita tak boleh kehilangan. Ibu, jangan khawatir. Akan saya urus. Sudah jelas tertulis di kontrak. Jika panen kalian tahun ini tetap tak memenuhi standar, maka tanah ini akan dijual seharga 200.000 ke grup Wang kami. Grup Wang benar-benar keji. Tanah ini bernilai juta. Mau rampas hanya dengan 200.000? Berapa denda jika melanggar kontrak? Soal denda ini tidak besar. 200 juta. Apa? Uang sebanyak itu. Ini perampokan. Perampok pun tak sena ini. 200 juta. Kami takkan bayar sepeser pun. Siapa yang berani langgar kontrak? Tien Wang. Anda datang. Oh,
Kamu lagi-lagi muncul. Oh, ternyata lagi-lagi kamu ya? Wang Tianel. Kenapa kamu ada di mana-mana? Kamu baru datang setelah lelang selesai. Mungkin ini kehendak Tuhan. Memberi kesempatan padaku untuk membalas dendam. Mau bertaruh? Taruh apa? Kontrak sudah ditandatangani. Kalau kamu langgar kontrak, Jean-Gon Salacan Aku. kalau aku tidak mengampunimu. Waktunya belum habis. Siapa yang beri kamu nyali? Sombong di sini? Masih ada 1 hari. Aku tidak percaya kamu punya solusi. Aku hanya mau tanya satu hal. Berani taruhan? Jangan sok jago, anak muda. APA yang tidak berani CEO Wang pertaruhan. CEO Wang, taruhan beneran atau bohongan? Mau kalahkan apa lagi sama aku? APA yang tidak berani CEO Wang lakukan. Diam. Apa aku izinkan kamu bicara? Gu Qinyu, dengarkan. Aku tidak mau main game kekanakan denganmu. Nanti saat waktunya tiba, besok aku akan datang tepat waktu untuk mengambil tanahnya. Mengerti? Kah, maafkan aku. Aku terlalu ceroboh. Aku termakan kebohongan orang itu. Paman, berlutut tak ada gunanya. Ceritakan apa yang terjadi. Mari kita cari solusinya. Menir Ju itu, awalnya dia bilang, dia bisa beli semua panen kita beberapa tahun ke depan. Aku tidak untuk tanda tangan kontrak. Awalnya baik-baik saja. Tapi kemudian, pabrik kimia dibangun dekat bukit belakang. Limbah pabrik itu merusak bukit belakang. Pohon-pohon layu. Pohon buah tak bisa berproduksi lagi. Bisa antar aku melihatnya? Lihat pun tak ada gunanya. Pohon sudah layu. Tak ada buah yang tumbuh. Bahkan jika pabrik kimianya bisa diatasi, buah tak mungkin tumbuh dalam semalam, kan? Mari kita lihat dulu. Mungkin ada solusi. Ya, mari kita lihat. Chinyu lihat. Sejak terpapar limbah pabrik, bukit belakang, ini jadi terlantar. Embun suci ranting Willow Guanyin bisa hidupkan kembali pohon ginseng. Ini bisa pulihkan bukit belakang. Tidak terlalu sulit, kan? Ayu, sedang apa sebenarnya kamu lakukan? Kamu harus beritahu pamanmu. Paman, bukankah aku sedang mencari cara? Berjumlah menyiram tanah seperti ini. Apa ini tidak bisa bikin pohon di gunung belakang berbuah? Hei, mungkin ini memang bisa berhasil. Aduh, Ayu, kamu ini benar-benar. Paman percayalah. Ayo kita pulang. Aku yakin besok akan tumbuh. Kalau memang tidak ada cara, jangan dipaksa. Tenang, Paman. Percaya pada. Ayo pergi. Paman, kita pulang dulu yuk. Ini semua salahmu. Tanah di gunung belakang desa Huang rusak. Pergi San. Teman-teman, tolong dengar. Tolong tenang ya. Aku janji semuanya akan baik besok. Pergi. Tolong percaya padaku, ya? Anila. Kalian yang menyebarkan gunung belakang hilang. Kami bergantung pada gunung belakang bertahun-tahun. Sekarang gunung belakang hilang. Bagaimana kami akan hidup sekarang? Tolong percayalah padaku. Pergi San. Minggir. Aduh, cepat pergi dari sini. Enya. Kenapa bisa begini? Pasti warga desa membencimu. Tak KPA. Sudah ada jalan keluar? Puh, apa ibu tidak lega jika aku yang urus? Tenang saja, lain kali hati-hati. Puh, Paman, kalian istirahat dulu. Ayu, waktu itu. Buka pintu. Buka pintu, Shanayo. Kita tidak akrab. Kenapa terus datang ke sini? Kalau hari ini tidak dibuka, kau pikir aku tidak berani tembak kepala? Ini aku rekam. Kau, cepat buka pintunya. Aduh. Cekat ya,
Gu Shenai, cepat serahkan sertifikat tanah. Waktunya habis. Direktur saja belum bicara. Anjingnya sudah menggonggong dulu. Anjing, di mana? Diam, omong kosong. Gu Shenyu, aku malas bicara omong kosong. Sertifikat tanah. Wang Tianel, menurut kontrak kalau ada panen dari bukit belakang, Anda tak berhak ambil bukit itu, kan? Bukit belakangmu itu, aku sudah pernah ke sana. Pohon-pohonnya sudah layu. Mana mungkin bisa panen? Ayo, kemarin malam kau ngapain? Cuma siram air di tanah. Tak ada perubahan. Harus bagaimana ini? Jika produksi apel dari gunung belakang memenuhi syarat kontrak, perusahaanmu yang kini melanggar kontrak. Gu Shenai, kau sudah gila? Mana mungkin apel tumbuh semalam? Kekulai Dui Guanyin Berry Embenajaib. Gunung belakang. Pohon-pohon di sana berbuah lebat. Bercanda? Mustahil. Buah tumbuh semalam, mungkin mukjizat memang terjadi. Sejak kecil aku tak pernah kenal mukjizat. Aku mau lihat langsung. Ayo pergi. Kita juga harus lihat. Ayo, kau lakukan apa ini? Kemarin tempat itu masih gersang. Mungkin Dui Guanyin memberkati kita. Ayo periksa. Ini tidak mungkin. Ini pasti bukan hasil asli, kan? Bukan hasil asli, benar? Kenapa tidak segera periksa? Benar-benar panen raya, panen besar. Mungkin dewa-dewa memberkati kita? Aku benarkan, Bu? Benar, benar. Luar biasa. Hebat. Nah, masih ada lagi. Ini berkah langit. Terima kasih para dewa. Berkah ilahi. Saya bicara pada kalian semua. Kalian setuju atau tidak? Ini yang kau sebut jaminan sukses? Meneer Wang. Baik. Meneer Wang, kau benar-benar punya visi jauh. Sekarang aku akhirnya mengerti. Kau bertaruh dengan... Kamu takkan bisa menang. Meneer Wang, Cisipela, ini manis sekali. Gu Shenyu, jangan terlalu sombong. Wang Tianel, kau mau memperingatkanku lagi? Buat aku menyesal, tak mau melepaskanku, atau mau memberiku pelajaran? Gu Shenyu, kutemukan kau. Wang Tianel, ku peringatkan kau, bukan kau yang tak mau lepaskan, tapi aku yang tak akan melepaskan. Kau bangun pabrik kimia di kampung halamanku. Kau manfaatkan celah kontrak untuk tipu pamanku. Kau kira aku akan biarkan begitu saja? Kau tak bisa lihat. Ya, dia menarik bajuku. Wang Tianel, cuma beberapa antek lemah ini, mungkin takkan bisa sentuhku. Antek 5. Koberani Sekali, Perji. Heitai. Aku baik-baik, Paman. Maaf, kemarin saya salah paham. Tidak apa. Maaf, kakek yang salah paham. Sudah, tidak masalah, asal kita bersatu. Pengusaha nikel seperti Wang Tianel pasti tak bisa berbuat semaunya di desa Huang. Betul. Ayo kita bersama-sama berjuang. Ayo. Direktur Wang, percayalah, warga desa Huang itu cuma orang kampung kasar. Berikan saya kesempatan lagi. Saya janji akan menghajar sampai mereka takluk. Nasib warga itu tidak penting, tapi Gu Shenyu harus dihancurkan. Ya, dialah biangnya. Kalau bukan Gu Shenyu, tanah di gunung belakang sudah jadi milik kita. Saya punya cara untuk menyingkirkannya. Apa caranya? Dia punya pacar. Saya sudah lama mengincarnya. Zhao Dong, datang ke perusahaan saya. Baik, ngomong-ngomong soal Gu Shenyu, kalau dia tak, saya sudah main dengan pacarnya. Ekspresinya pasti luka lucuan. Hebat, Direktur Wang. Saya senang sekali membayangkannya. Paman, masalah pabrik kimia harus diselesaikan. Sudah kami laporkan berkali-kali. Ada yang sampai ambil sampel di gunung belakang untuk dites. Ujung-ujungnya tidak ada hasil. Kenapa? Mereka bilang tidak ada bukti jelas yang membuktikan polusi pabrik itu melebihi standar. Omong kosong. Sahabatku, menyusup bekerja untuk cari bukti, tapi ketahuan, dia dipukul lalu diusir. Wang Tianli ini sungguh semena-mena. Ayo, jangan marah. Mari cari cara lain. Ayo, temanku bilang, di pintu kantor menir umum pabrik kimia itu, selalu ada kerumunan orang. Mungkin, ada jejak aktivitas ilegal mereka di dalam.
Kalau kita bisa menyusup masuk, pasti akan ketemu bukti kriminal. Terlalu sulit. Kita bukan bos mereka. Masalah ini harus diselesaikan. Akan kucari cara lain. APA. Orang tuamu setuju nikah dengan kita. Baik, aku akan pulang sekarang. Orang tua Qianru setuju pernikahan kalian. Ya. Mereka juga mengajak makan bersama besok. Bagus. Sungguh kabar baik. Hammond. Bagaimana dengan masalah pabrik kimia? Akan kucari cara lain. Hari ini aku pulang dulu. Baik. Pulang cepat dan siapkan diri. Baik. Tetap berhubungan. Sudah, makan pelan-pelan. Baik. Aku pergi dulu. Bisakah Qianru menikah dengan keluarga kaya? Semua tergantung hari ini. Mengerti. Aku benar-benar tidak paham. Kenapa kakakku harus memilih Gu Chenyu yang tak berguna itu? Tuan Wang adalah Taipan dengan aset ratusan juta. Adikmu ini masih terlalu muda, masih mengejar cinta sejati. Dia polos. Kita tak bisa diam saja. Chenyu, aku sudah sampai. Kamu di mana? Orang tuaku ada di sini. Baik, nanti segera datang. Qianru sudah datang, cepat duduk. Di mana Gu Chenyu? Kok tidak kelihatan? Bu, Chenyu pulang kampung kemarin. Sekarang sedang dalam perjalanan kembali. Sebentar lagi pasti sampai. Hei, bukan mau bicara sesuatu dengan putrimu? Qianru, ayah ibu selalu menentang pernikahanmu dengan Gu Chenyu. Ayah ibu salah. Sekarang ayah ibu sudah mengerti. Kami memutuskan untuk menghargai pilihanmu. Qianru, kamu tidak menyalahkan ayah ibu, kan? Ibu, tidak apa-apa. Aku tahu kalian punya pertimbangan sendiri. TAPI. Kak, jangan nangis. Ini kabar baik. Aku tidak menangis. Ayo kita minum. Iya. Ayo, semua, kita minum bersama. Setelah minum ini, kita tetap keluarga yang harmonis. Berselang. Hidup yang baik. Hidup yang baik. Tapi kalian orang tua. Kenapa? Jangan salahkan orang tua. Kami juga tak ingin kau disia-siakan setelah menikahi Gu Chenyu. Menderita kesulitan. Ya Kak, orang tua selalu ingin yang terbaik untukmu. Benar, Qianru. Orang tua selalu ingin yang terbaik untukmu. Ibu, kumohon. Paman dan Bibi. Di mana Qianru? Bibi sudah lama menunggumu. Ayo duduk. Qianru, aku di sini. Kakyo, kau sebentar lagi jadi aparku. Sebentar saja tak apa kan? Buru-buru ingin bertemu kakakku? Kali ini kami memanggilmu untuk bahas pernikahanmu. Kami juga ingin meminta maaf. Dulu kami terlalu memaksamu. Bibi terlalu baik. Karena kini kalian setuju pernikahan kami. Sekarang aku sudah punya uang. Soal mas kawin bisa kita bicarakan. Kakyo. Ayo. Mari kita minum gelas ini. Semua masalah lalu sudah selesai. Mulai sekarang kita keluarga. Ayo habiskan minuman ini. Semyang lalu bayarlah berlalu. Mulai sekarang kita keluarga. Mereka minta aku streaming lagi. Istriku hampir direbut orang. Cepat selamatkan dia. Aku tak tanggung jawab jika ada apa-apa. Sebenarnya apa yang terjadi? Zhao Qianru dibawa ke sebuah kamar. Kamar nomor 2303. 2303 itu suite hotel. APA yang kau lakukan pada Qianru. Kau membius mereka. Gu Chenyu, dasar sampah masyarakat. Kira kami akan menikahkan putri kami denganmu? Gu Chenyu. Putri kami ditakdirkan menikah dengan orang kaya. Begitu efek obatnya hilang darimu. Adikku sudah bersama CEO Wang. Benar. Bagaimana dia masih bisa bergerak? Mungkin karena dia belajar teknik memperkuat tubuh, jadi ketahanannya lebih kuat. Bagaimana bisa menyelamatkan Qianru dalam keadaan ini? Kita harus cari cara. Obatnya mulai bekerja. Aku juga bawa pantau. Makan pantau ini. Ini harusnya bisa netralkan efek obat. Bagaimana mungkin makan persik bisa membuat obat biusku hilang? Ini barang pasar gelap yang mahal. Kau pikir ini bisa sembarangan? Kira ini persik dewa dari surga? Kau tidak apa-apa? Ngobrol panjang lebar buat apa? Aku mual lihat wajahnya. Ayo pergi.
Aku masih mau jadi mertua orang kaya. Wahahaha. Santai, kita tunggu sebentar di sini. Ada apa ini? Cepat hentikan dia. Dia terlalu kuat. Gu Shenyu, Qianru dan Wang Zhong sudah berhubungan intim. Kau tidak tahu posisi mereka. Sudah pasti terlambat. Bukannya di kamar 2303 hotel ini. Tak Kuzonka. Aku kan, pacar tak berguna itu. Sedang bersama orang tua dan saudaramu. Minum dan ngobrol. Dia tak punya waktu untuk... Jangan sentuh aku. Katakan, apa yang kau lihat darinya? Setelah semua keributan, kau tetap datang pada... Pergi. Semoga kau mati dengan menyedihkan. Akan kubu aku segera. Menderita sangat. Xiaorao. Gu Shenyu, kenapa kamu di sini? Sudah aman sekarang. Ayo pergi. Wang Tianao, ini belum berakhir antara kita. Kami akan telepon polisi. Kamu memang lucu. Mau telepon polisi? Ya, baiklah. Telepon. 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 Silakan telepon kalau berani. Aku bisa masuk. Di mana anggota keluarga Zhao Mu? Kalian semua. Masuk ke dalam. Jangan telepon polisi. Jangan telepon polisi. Jangan telepon polisi. Kalian tak boleh telepon polisi. Kalian tak boleh telepon polisi. Kenapa tak boleh telepon polisi? Kalian kaki tangannya kan? Kalau telepon polisi, kau juga akan masuk penjara. Aku Zhongji. Mulai sekarang, aku tak akan ganggu hubungan kalian lagi. Kau diam. Apa kau anggap aku anakmu? Dan kau? Apa kau anggap aku saudarimu? Di matamu, aku hanya barang yang bisa ditukar. Apa aku jembatanmu ke keluarga kaya? Bukan begitu? Semua ini untukmu. Kan? Gu Chenyu memang tak sehebat Direktur Wang. Tepat sekali. Kau selalu bilang Chenyu tak berguna. Kira dia tak sebagus Wang Tianle. Tapi apa kalian benar-benar mengerti dia? Satu mengandalkan keberuntungan. Orang tak berguna yang cari uang dari live streaming. Apa yang perlu dimengerti? Si tak berguna yang kau sebut ini, total asetnya sekarang 300 juta. Bukankah ini lebih baik dari Wang Tianle? Bagaimana mungkin? Ini mustahil. Gu Chenyu si tak berguna itu punya 300 juta? Qianru, Zhonggan tertipu si tak bergunaini. Mana mungkin dia punya 300 juta? Benar? Kakak, kau terlalu baik hati. Mudah percaya pada orang. Ya, aku memang terlalu mudah percaya. Tak kusangka kalian keluarga, tapi masih ingin menyakiti. Aku memang terlalu lembut. Kalian memperlakukanku begini, tapi masih kupikirkan untuk memaafkan. Chenayo, yang lalu, lepaskan mereka ya? Ya. Bagaimanapun mereka masih keluargaku. Benar? Benar? Aku janji. Sudah bicara panjang lebar. Bukankah tetap harus melepaskanku? Pergi sana. Qianru, kalau begitu kami... Cepat pergi sebelum aku berubah pikiran. Ini terakhir kalinya. Mulai sekarang, hidup hubungan. Tidak. Cepat. Chenyu, ayo pulang. Chenyu, terima kasih sudah datang menolongku hari ini. Bodoh. Masa aku nggak menyelamatkanmu? Aku tetap harus berterima kasih. Izinkan aku nekat sekali ini saja. Aku tahu, seharusnya tak ku biarkan mereka pergi. Itu karena Qianroku baik hati. Chenyu, aku mengantuk. Tiger. Kakak ipar baik-baik saja? Apakah orangnya sudah diselamatkan? Lain kali hati-hati. Jangan sampai kejadian begini terulang lagi. Kalau tidak, kami tidak akan tenang. Kenapa Qianro bisa kecelakaan? Mereka lebih gugup daripada aku. Dan bagaimana mereka bisa tahu Qianro akan kecelakaan? Bukannya mereka cuma lihat siaran langsungku? Teman-teman, Qianro sekarang sudah baik. Tapi ada beberapa pertanyaan ingin kutanyakan ke kalian semua. Kenapa kalian sangat perhatian ke Qianro? Lajapila, aku Kuma streamer biasa. Kenapa kalian kirim hadiah sebanyak ini? Kenapa nggak ada yang jawab? Pendekar Ilahi, kenapa kau di sini? Tidakkah kau penasaran, kenapa kami baik padamu?
Tolong jelaskan. Pernah dengar kisah lelaki penggembala dan gadis penenon? Atau kisah 7 bidadari? Pernah, tapi apa hubungannya denganku? Dia juga seorang bidadari. Dia juga seorang bidadari. Jadi aku Dong Yong atau lelaki penggembala? Bukan. Keduanya bukan, tapi hampir mirip. Bisa diam dulu sebentar? Silakan bicara. Maafkan aku. Permisi. Dia bidadari yang turun ke dunia fana. Di kehidupan lalu, dia jatuh cinta padamu yang manusia. Kau mati mendadak di kehidupan lalu. Lalu bereinkarnasi. Agar hubungan kalian tetap jalan. Dia ikut bereinkarnasi. Tapi itu membuat Ratu Surga murka. Di hidup ini, dia harus menjalani penderitaan. Dulu di surga, dia disukai banyak dewa. Jadi kami diam-diam membantunya. Tapi para dewa tua itu takut ketahuan Ratu Surga. Jadi kami manfaatkan siaran langsungmu untuk memberimu hadiah dengan berbagai alasan. Oh begitu rupanya. APA ini termasuk jadi gigolo. Ya. Pendekar, kau bisa baca pikiran. Apa itu? Mau kuajari jurus baru? Jurus apa? Pendekar? 72 Jurus Transformasi. Boleh gas. Ini transformasi 72 tingkat dasar. Setiap hari bisa berubah jadi apa? Siapa yang pernah kau lihat? Hanya bertahan 2 jam. Transformasi 72 ini, sesakti itu, kalau aku jadi gelas air, transformasi. Astaga, benar-benar jadi gelas. Kembelai. Wah, sihir ini luar biasa. Dengan ini, mengatasi Wang Tianle pasti mudah. Di kantor pabrik kimia itu, pasti banyak bukti kejahatan Wang Tianle. Asal bisa dapat semua bukti itu, aku akan buat dia mati dalam penjara. Paman, aku temukan cara hadapi Wang Tianle. Besok aku kembali. Kinro, istirahatlah di rumah 2 hari ini. Heitai, kalau ada bahaya, masuk saja ke siaran langsungku. Percayalah padaku. Baik. Sudah kukatakan kau bidadari turun ke dunia. Kau akan dilindungi dewa. Perkia sekarang. Paman, APA kamu yakin Wang Tianle ini tidak datang hari ini? Aku sudah di sini sejak pagi tadi. Baiklah kalau begitu, kamu jaga posisi di sini. Jika ada Wang Tianle kedua mangkal, kirimkan pesan ke aku. Yang kedua? Ya, ini yang kedua. Aku berangkat dulu. Kamu sudah sampai. Hari ini tidak bawa mobil? Waktu terbatas, kita ganti baju dulu. Bukti kejahatan pasti ada di komputernya, bahkan butuh password. Aku cari yang lain dulu. Anda di sini lagi? Apa? Tidak apa-apa. Silakan masuk. Dia biasanya tidak datang, kan? Kenapa tiba-tiba datang hari ini? Berubah jadi manajer Ju. Tolong ambilkan dari mobil untuk saya. Baik, Tuan Wang. Apa ini akan membunuhku? Hei, bukankah aku sudah mematikan komputer saat pergi? Tuan Wang, ponsel Anda. Tuangkan saya segelas air. Sekarang saya tahu passwordnya. Jangan air panas, jangan. Ju, ini air panas. Air panas. Wang Tianle, kau sengaja melawan saya, ya? Manajer umum Wang. Jangan bidik mulutku. Ya ampun, baunya sangat parah. Wang Tianle, kamu tidak gosok gigi tiap hari? Kamu masih minum? Wang Tianle, aku nggak tahu dia makan apa sampai mulutnya bau banget. Tapi kali ini usaha kami berhasil. Dengan bukti ini, kamu akan dipenjara selamanya. Paman, Ibu. Aku menemukan catatan pelanggaran pabrik kimia dan bukti kriminal Wang Tianle. Penjahat Wang Tianle yang kamu maksud. ITU yang Serendi TV? Manajer Umum Wang, kali ini grup Wang Anda akan mendirikan perusahaan perlindungan lingkungan. Apa tujuan dan rencana Anda? Bagi kami, tidak ada banyak tujuan pragmatis. Saya hanya ingin memberikan Bumiyang Segar un Tuxemua. rencana detailnya akan kami umumkan di konferensi pers lusa.
Masih mau buka perusahaan perlindungan lingkungan? Sudah cukup, aku ingin kamu menderita selamanya. Pelestarian lingkungan. Bukankah itu juga alat untuk cari uang? Presiden Wang. Ada masalah apa lagi? Huang Chao bawa sekelompok orang ke sini. Kalau urusan pabrik kimia ini bocor, bagaimana kita? Masalah pabrik kimia, bukannya sudah kuselesaikan? Nanti. Akan kumakai proyektor untuk umumkan data. Mereka datang di saat tepat. Jadi sepertinya kita tak ada masalah. Jadi kedatangan mereka hari ini justru membantu kita. Ini data terkait. Serahkan ke wartawan nanti. Biarkan mereka tampilkan. Baik. L'encart. Kembalikan rumahku. Kembalikan rumahku. Kembalikan rumahku. Kembalikan rumahku. Pergilah. Kembalikan rumahku. Pergilah. Kembalikan pintuku. Ini yang disebut naif. Kan? Ya, betul. Ini akan saya pakai nanti. Manajer Wang punya agenda lain. Baik. Halo, Manajer Wang. Kenapa Anda ingin warga desa ini tetap tinggal di sini? Saya paham betul kemarahan warga. Biarkan kami masuk, tapi jangan halangi saya. Jangan halangi saya. Saya datang hari ini untuk membuktikan bahwa pabrik kimia grup Wang kami bukanlah masalah. Bisa dijelaskan lebih detail, Manajer Wang? Saya punya kebiasaan saat mengerjakan rencana proyek ini. Saya lakukan banyak tes dan inspeksi. Pabrik kimia kami sudah memenuhi standar nasional. Untuk pabrik kimia ini, lingkungan ekologi sekitarnya tidak akan terdampak sama sekali. Lalu bagaimana cara Manajer Wang membuktikannya? Kebetulan. Hari ini kami bawa laporan dan uji terkait. Nanti akan saya gunakan metode proyeksi untuk memperlihatkannya. Terima kasih. Tampaknya Manajer Wang sudah siap. Anda juga sudah berusaha keras untuk proyek lingkungan ini. Ini benar-benar kerja keras. Manajer Wang. Bagus sekali. Gu Chenayo ITU. Siapa yang izinkan kamu masuk? Lao Zhu. Yang sudah masuk berarti tamu. Anda harus izinkan dia tinggal. Setelah masuk ke sini, Anda adalah tamu. Anda harus membuatnya tetap di sini. Manajer Wang benar-benar dermawan. Dia s'engage Gigi. Sama-sama. Apapun yang kau katakan, tak akan memengaruhi. Manajer Wang luar biasa. Sekarang dia bahkan mencuri ucapan orang lain. Para wartawan dan hadirin yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan secara resmi. Ini Gu Chenyu. Dia dari Desa Huang. Dia la Yang Membawa Mazala. Kami membangun pabrik di dekat Desa Huang untuk memajukan perekonomian mereka. Tapi para warga ini, hanya demi uang, terus memfitnah kami, bahkan berulang kali melaporkan kami. Tentu saja, kesabaran saya sangat baik. Saya terus menoleransi mereka, tapi mereka terus menerobos batas saya. Mereka seharusnya warga desa yang baik. Takuzonka. Mereka ternyata serakah dan tidak tahu terima kasih. Kau memfitnahku. Kuakan mati manjnaskan. Dengarkan, semuanya, dia seharusnya warga yang baik. Lihat dia sekarang. Tapi siapa penyebab semua ini? Pelakunya adalah Gu Chenyu ini. Tak kusangka Manajer Wang bisa memutar balikan fakta. Aktingmu benar-benar mengagumkan. Gu Chenyu. Apapun yang kau katakan hari ini, percuma. Segera saya sampaikan rencana lingkungan dan laporan inspeksi, serta tampilkan ke publik. Gu Chenyu. Dasar sampah. Dengan apa kau bisa melawanku? Tian, Gu Chenyu. Apa tujuan kedatangan Anda hari ini? Tian Gu, apakah Anda sengaja datang ke sini untuk memaksa Presiden Wang berganti rugi? Tian Gu, warga desa Huang ini, apa Anda yang menghasut mereka datang? Apa ada niat terselubung? Rekan-rekan wartawan, saat ini saya belum bisa menjawab pertanyaan itu. Bagaimana kalau kita tunggu Presiden Wang tunjukkan buktinya, baru kita bahas? Baik, buka proyektornya. Wah, Presiden Wang. Presiden Wang. Jadi inikah bukti yang kau sebut? Oh, sekarang aku paham. Apa kau mau menyerahkan diri? Apa maksud semua ini? Matikan. Cepat matikan. Lao Zhu. Kau menghancurkanku. Brengsek. Ini
Ini, bukannya ini baru kau berikan padaku? Kau menghancurkanku. Justru kau yang memberikannya. Pak Wang. Tadi kan kamu sangat yakin? Sekarang buktinya sudah terungkap. Dan kamu tak ingin semua orang melihatnya. Lihatlah semuanya, bukti sudah berubah lagi. Itu mustahil. Pak Wang punya uang. Uangnya dipakai nyogok orang? Ini semua palsu. Ini semua palsu total. Palsu. Kamu yang memalsukan ini. Semua ini hasil pemalsuanmu. Kamu tak bisa mengeluarkannya. Pak Wang. Ini bukti yang ingin kamu tunjukkan sendiri. Sekarang kamu bilang ini palsu. Dia mau kabur. Cepat, cepat. Tahan dia. Jangan sampai dia lari. Jangan biarkan dia kabur. Hentikan. Jangan sentuh dia. Tunggu polisi datang. Mereka akan mendapat hukuman setimpal. Ini tak mungkin bisa kamu dapatkan. Ini semua buatanmu. Ini semua bohong. Masih ingat apa yang kukatakan sebelumnya? Kau menjebak keluarga, kau mencoba menyakiti Qianyu, kau bahkan membuka pabrik kimia di kampung halamanku. Kau sudah melakukan banyak kejahatan. Mungkin ku lepaskan kau? Guchenu, Ko Sampa Maziaraka, Ko, Berani Nyako, Ko Yang Lakukan Semuaini. Wang Tianao, kini, di mataku, kau cuma badut. Sekarang, kau harus turun dari panggung ini. Wang Tianle ini. Dia melakukan banyak hal tak bermoral. Akhirnya dia dihukum. Chenayo, ceritakan apa yang terjadi. Akhir-akhir ini, aku merasa tak mengenalmu lagi. Kubrai tahu, ada sekelompok dewa yang membantuku. Perkaya kakao. Kau jelman dua. Mengapa banyak dewa membantumu? Aku bukan jelmaan dewa, tapi istriku seorang peri kecil. Mereka ingin membantumu lewat tanganku. Kau hanya pandai merayu. Aku bersumpah, apa yang kukatakan kebenaran mutlak. Kau adalah peri kecil. Baiklah, aku mengerti. Streamer, CPAT Live, ada yang mencarimu. Pelanggan topku mendesakku untuk live. Bukankah masa sulit Qianru sudah lewat? Mereka masih memaksa aku buru-buru pergi, bahkan mau kasih hadiah. Aku nggak tahu ini kakak cowok atau cewek. Aku sumpah, orientasi seksualku nggak ada masalah. Dia cuma teman cowok biasa. Sudahlah, aku cuma bercanda. Apa aku nggak percaya kamu? Kantor mau aku balik buat lembur. Qianru, kamu juga lihat tabunganku. Gimana tuh? Ah, kamu juga bilang, cewek harus punya karir sendiri. Aku bukan barang dagangan. Aku ingin menciptakan nilai sendiri. Baiklah, baiklah, baiklah. Nanti aku tunggu kamu jadi wanita tangguh. Lalu dukung aku. Lebih baik kamu jangan bantu cewek lain. Nggak berani, nggak berani. Aku benar-benar nggak berani. Nggak mungkin kulakukan. Kamu punya banyak dewa pelindung. Andai aku berani bantu cewek lain, besok mungkin aku masuk neraka. Semuanya. Aku di sini. Aku pergi dulu. Dadah. Dah. Semuanya. Bukannya katanya cobaan Qianru sudah selesai? Sekarang ada masalah apa? Siapa bilang urus Wang Tianle bisa selesaikan cobaan peri kecil? Siapa bilang cuma ada satu cobaan? Tidak mungkin. Kamu bicara apa? Nggak jelas. Ayo dong. Ya ampun, apa yang terjadi? Pertama, ini persik abadi untukmu. Dulu pernah kau makan. Dijamin aman. Bukan masalah. Ini ramuan kehidupan. Bisa menyelamatkan nyawa. Simpan baik-baik. Sini. Ini benda pusaka tambahan untukmu. Kalau kehabisan uang, langsung buka saja. Oh, ini air suci rantai Willow dari Guanyin. Mengerti, ini punyaku. Terima kasih. Ini 72 transformasi untukmu. Kalau sudah kuasai, kau akan tak terkalahkan. Dia kasih 2. Aku juga kasih 2. Ah, jangan. Punyaku juga. Ambil ini. Aku ambil yang ini. Tunggu, tanganku udah nggak muat. Aku terima. Makasih, udah nggak kuat banget. Aku sudah nggak tahan lagi. Ini adalah tas Qian Kun. Ani Ambilla. Kau bahkan memberikan harta ini padanya. Erlang Shen. Semuanya, aku tahu semuanya sangat antusias. TAPI, kenapa kalian memberi banyak hadiah? Guchinyu. Selanjut banyak tantangan menantimu. Den Uyan Ibu Zuri untuk peri kecil. Dibanding cobaan yang Keratua hadapi saat perjalanan sutra, ini cukup sebanding. Tidak mungkin. 81 koban. Ada APA? Takut? Kau tidak mau pacarmu lagi? Tidak. Aku bersumpah. Aku akan pulang dan melamar Qianru. Astaga. Guchinyu. Kau bersumpah di depan dewa dan dewi di langit. Aku, Oldly,
Salut padamu. Boleh aku tanya sesuatu? Kenro, tantangan berikutnya. Apa tepatnya? Ayo, biar Keratua ceritakan. Pergilah. Pertapa Agung, cukup dorong saja. Kenapa kau tendang aku? Halo, Shenru, jangan khawatir. Aku segera ke sana.